Karena memang jika dilihat dari atletnya, yang gue tahu dia menurunkan 1.200-an lebih, sementara Kota Depok 744. Jadi kan Kalau untuk cabur lain sih kita punya potensi besar. ya Berkaca dari beberapa hajatan ya, gue ngelihat Porprov sebelumnya ya kan Depok itu ada di peringkat ke-14 dari target. Atletnya itu memang nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi ada beberapa sekolah yang memang di fokus. Oke, kembali lagi bareng kita berempat di Spill Tipis by Radar Depok. yo. Ya, ini udah edisi kesekian kalinya kita. Udah mau setahun loh. Ya. Tapi belum sih. Ntar kalau kita udah setahun baru. Kita besok nih Bang yang 16 tahun Radar Depok. Wih. mantap. Mantap. Tahun tapi meja kosong aja nggak ada. Belum ada apa-apanya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi hari ini kita mau ngulas sedikit banyak tentang Porprov Persiapan Porprov 2026. Sedikit apa banyak? Sedikit dan banyak. banyak lah, lumayan lah. Oke, jadi kebetulan Porprov dilakukan di 3 kota, Ya. di 3 wilayah berbeda. Ada Kota Depok, Kota Bogor, sama Kota Bekasi. Gitu. Nah, pelaksanaannya di bulan November sekitar di tanggal 7 Sampai dengan 20 November. sampai tengah 20 November. Nah, Depok sendiri kebagian apa aja tuh venue-nya dan apa aja yang akan digelar olahraganya di situ. Sini gue jelasin. Nah, kelihatan aja lu kan. Men kan Bang. Jadi ya Porprov ini menjadi pertaruhan lah ya untuk pemerintah kita, untuk Pemkot Depok, karena memang Porprov ini boleh dibilang hajatnya pemerintah sebetulnya. Ya. Kalau KONI atau itu hanya pendukung saja. Karena kan memang ketuanya aja, ketua PB-nya aja kan dari PNS ya, Ya. Bu Nina Susana. Asisten ya. Iya, asisten. Jadi ya ini hajatnya pemerintah, tentu harus maksimal karena kita juga tuan rumah di tidak seluruh venue memang, Ya. tapi kita menjadi tuan rumah di sejumlah cabang. Ada tuan rumah di 10 cabur kita. 10 cabang olahraga atau 13 sub cabang olahraga. Total kita itu yang bertanding adalah sekitar 744 atlet dengan target yang ya mestinya bisa lebih tinggi gitu. Kita targetannya 10 besar. 10 besar ya. Target 10 besar ini kalau dikonversi itu sekitar 25 medali emas cukup. Yes. 25. Berarti artinya ada target pencapaian lebih maju ya dari tahun sebelumnya gitu. Dari pergelaran Porprov. Nggak jauh-jauh tuh, sebelumnya. kita selalu target 10 besar memang. Nggak jauh karena memang ya tentu banyak faktor ya, kita ini udah hitung-hitungan dari KONI juga sendiri. Jadi gue yakin bisa lebih karena faktor tuan rumah kuat lah, faktor semangat, faktor persiapan yang memang sudah berjalan gitu. Khusus untuk venue itu kita ada 13 venue. Kalau gue boleh saya sebut itu dari ada GOR Depok, ada Eden Sport Center Sawangan, lapangan Kukusan, PSP itu Sawangan, Kostrad, Merpati, Stadion Merpati ya, Mahakam, GOR Kartika, Cilodong, Kostrad ya. Alternatifnya juga ada untuk venue, ada Stadion Mini di Sukatani, lapangan Liverpool Sawangan, JGU, kampus Ya. UI sama UI Gimnasium. Jadi untuk senamnya. Ini alternatif. Jadi sejauh ini memang di Serumkim ya sudah melakukan renovasi dari awal. Dari gitu. tahun sebelumnya juga udah. Yang tercatat sama kita itu Merpati itu tidak terlalu ini ya, dia lebih ke arah moles aja sih kalau Merpati. Nggak besar-besaran lah. Yang anggaran yang cukup itu ada 16 miliar nih. Jadi itu untuk 3 stadion Sukatani, Mekarsari sama Mahakam. Mahakam yang paling besar Paling banyak. menyedot 7 miliar dia.
Lalu Mekarsari itu ada 5 miliar dan Sukatani, Stadion Mini Sukatani ya. Iya. 4 miliar. Jadi sejauh ini sudah ya belasan miliar untuk persiapan venue. Sekarang tinggal tahap finishing aja. Kalau dari sisi atlet beberapa sudah mulai ini ya buka udah sejak jauh hari sih. Tryout sudah, pemusatan latihan sudah. Gue contoh misalkan di cabang golf itu kan salah satu venue juga gitu. Iya. Kita tuan rumah di venue di golf itu di Emeralda Golf. Dari ketua PG-nya sendiri Bang Hamzah ngomong memang dia latihan langsung di Emeralda. Ya, pemusatan latihannya. Untuk atlet waktu itu 3 atau 4 itu seingat gue tuh kalau golf. Targetnya juga dia satu emas maksimal bisa dapat 2 lah. Karena memang untuk kepengurusan aja kan baru dibentuk nih Ya. dari Bang Hamzah untuk golf ya. Kalau untuk cabur lain sih kita punya potensi besar. Ya. Berkaca dari beberapa hajatan ya, gue ngelihat bela diri menjadi subjek yang potensial mendapat emas, contoh karate, taekwondo, karena kita punya atlet-atlet yang ya kaliber kejuaraan sering lah. Yes. Pelajar kita dulu, seingat gue waktu gue inget di Porda Bekasi, dulu masih Porda kita nyebutnya ya. 2014 kita punya namanya kalau nggak salah Rahmat Hidayat itu. Terus sekarang dia udah enggak karena kan ada batas usia lah ya. Yes. Dulu emas tuh dia di cabang karate nomor kata. Lalu ada taekwondo. Lupa gue nih kalau nggak salah namanya Adam tuh. Taekwondo tuh kita ini juga bagus gitu. Dulu terus abang ada adik kakak nih. Dia di paralayang, bukan paralayang. Apa kayak remote control gitu tuh. Tapi cabangnya jatuhnya aeromodeling. Itu kita emas tuh. Ini abang adik dia nih, karena memang cabornya tidak terlalu unggul saat itu tuh mahal hobinya untuk itu. Dan kalau saat ini hasil dari gue ngobrol sama Koni, jadi memang ada pergeseran unggulan. Biarpun memang semuanya kita berharap dapat medali ya. Jadi Depok ini terjun payung masuk menjadi unggulan, dayung, atletik itu nggak lepas tuh pasti kita ladang medali ya, sama arum jeram. Jadi ya ini menjadi PR saat ini untuk dari teman-teman. Kalau Koni kan mempersiapkannya ya, mempersiapkan atlet. Jadi nanti itu ya lumayan kita 744 atlet. Total itu nanti ada 54 cabang olahraga yang bertanding di Porprov nanti itu. Dengan tentu lawan-lawan kita yang sangat berat ya tetangga. Ya, Kabupaten Bogor ya. Kota Bogor, Bekasi. Itu menjadi ya ladang biasanya. Terakhir kan juara umum juga kan Bekasi ya kira. Kabupaten. Nah, Bekasi Kabupaten itu tetap menjadi lawan yang sangat-sangat berat gitu. Dengan target kita 10 besar ya, kalau target kita 10 besar insya Allah dapat lah. Amin. Karena kan memang juga bonusnya juga lumayan lah. Pak Wali Kota menjanjikan itu 75 juta per medali emas untuk individual ya. Jadi misalkan ini kategori misalkan lo tanding individual bawa sendiri itu 75 juta tuh. Tapi kalau beregu nanti diambil 75% aja. Jadi nggak 75 juta. Misalkan lo sepak bola emas nih 1-1 75 enggak. Oh enggak gitu, tinggal tambahin doang. Jadi paling diambil 75% saja. Misalkan lo bulu tangkis ganda campuran nih kayak ganda nomor ganda. Lo nggak 75 satu orang, tapi mungkin 50 juta satu orang. Jadi diambil 75%-nya angka maksimalnya. Jadi nggak 75 karena kan nomornya beregu. Tapi kalau lo tunggal baru 75 medali emas. Ya itu bisa menjadi suntikan vitamin lah untuk kita
3 besar lah ya, jangan sampai kayaknya 10 besar. Mimpi gede-gedein aja lah. Mimpi gede-gedein aja, tapi kalau anggarannya kecil juga percuma juga. Emang berapa anggaran kita nih? Bingung ya. Ya kalau terakhir gue dapat informasi, tapi ya masih ditutup-tutupi, cuman tembus lah ke kita dari ajuan 30 itu anggaran yang sudah diketuk atau udah dipastikan itu 10 sampai 20 miliar. Berarti ya di antara range itu. Sementara di Porprov sebelumnya Kota Depok itu 13 miliar. Artinya kan gak jauh-jauh angkanya. Bisa ya yang pasti Ya, kalau bisa yang sih pasti 20 nambah lah kan kalau gitu. bisa 20 pas Ya, itu. apalagi tuan rumah ya kan. Iya, maksud gua gitu. Kalau Bogor sendiri gimana, Net? Ya Kabupaten kalau Bogor sendiri ya kan kita udah tahu kalau misalkan kabupaten itu memiliki gudang dan atlet ya, kabupaten itu memang dalam pembinaan atletnya itu memang nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi ada beberapa sekolah yang memang difokuskan bahkan dikhususkan mendapat beasiswa kalau dia punya berbakat lah di atlet begitu. Nah, untuk sendiri persiapannya ya dia menargetkan juara umum, karena kalau melihat sebelumnya di Porprov sebelumnya yang dilakukan di Bekasi di kabupaten ya, Iya. dia itu jadi juara kedua. Oh, nempelin Bekasi. Nempel itu. Bekasi dia dan itu persaingannya ketat. Nah, makanya dia sekarang coba buat fokus menjadi juara umum begitu. Kan tadi raihan target juga berpengaruh sama anggaran yang disiapin gitu ya Pak. Yes. Nah, Pastilah itu. sejauh ini sih anggaran yang dia siapkan yang diajukan sekitar 100 miliar untuk Porprov. Ya. Tapi pengajuan itu belum di ACC murni karena mengalami penurunan gitu. Jadi turun dari 190 ke 70 gitu. Sampai akhirnya ke titik temunya kayaknya di 40. Nah, tapi lagi-lagi mungkin panitia berserta koninya melihat kalau memang mau juara umum ya nggak bisa diangkat segitu. Yes. Dia makanya lagi dalam tahap proses pengajuan lagi nih. Begitu. Semaksimal mungkin lah. Semaksimal mungkin. Malah berharap mereka di angka pasnya itu di 90. Setahu gua sebelum 90 M lah. Ya, dia maunya segitu. Memang ada beberapa dia yang menjadi cabur andalannya gitu, kayak ada atletik, ada renang gitu. Dia tuh bisa mendulang emas dari situ gitu. Kayak panahan, berkuda ya. Itu menjadi fokusnya dia itu untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya emas. Juga ada misalkan kayak model di sejenis bukan sejenis kayak cabur pencak silat, taekwondo kayak gitu tuh, kayak seni bela diri. Nah, dia tuh fokus juga tuh dia untuk mengembangkan itu. Makanya ada beberapa. Makanya waktu di Kabupaten Bekasi emasnya dia itu bisa tembus sampai 139 emas. Itu khusus emasnya doang. Iya. Belum silver perak, perunggu gitu ya dia ya. Jadi total keseluruhannya dia itu ada 392. Waktu medali waktu di 2022 kan Porprov itu kemarin kalau nggak salah di Bekasi itu di Porprov tahun 2022 ya. Nah, makanya sekarang nih dia sedang fokus menggali potensi-potensi, makanya Bupati juga salah satu bentuk pembinaannya, makanya sekarang Pakansari itu udah bukan lagi stadion, dia lebih ke Gelora Pakansari. Nah, di situ ada venue-venue besar tuh. Areanya tuh. Venue-venue pendukung lah Pendukung ya. gitu, Pendukung Bang. Atlet-atlet semuanya pada di situ tuh, dilatih sama dia di situ. Itu makanya gue bilang kemungkinan besar Kabupaten Bogor juga punya hasrat dan punya target yang tinggi untuk menjadi juara umum begitu. Tapi memang maksudnya bisa jadi dia juara umum di target target besok, karena memang jika dilihat dari atletnya yang gue tahu dia menurunkan 1.200-an lebih, sementara Kota Depok 744. Jadi kan terlihat ketimpang nih. Maksudnya artinya Kabupaten Bogor dari cabang olahraga yang ada kemungkinan besar dia menurunkan atlet semuanya kan gitu, ketimbang ketimbang diisi gitu. Diisi, maksudnya diturunkan semua. Kita bisa aja ada yang absen gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu, maksudnya ini Kota Depok juga harus jadi koreksi ya. Maksudnya apapun itu sebenarnya cabang yang bisa di kosong gitu setidaknya diisi lah gitu, biar potensi-potensi
atlet Kota Depok bisa maju gitu. Kayak ini aja ya kan. Gimana? Road race. Kemarin juga Bogor mau road race jangan ditanya. Mantep. Makanya kan gue bilang tadi kalau Bogor itu dia lebih ke atletik. Atletik dia 11 emas. Disusul sama bulu tangkis. Susul sama pencak silat. Sama balap motor gitu. Ya, kalau kita berkaca dari Porprov sebelumnya, ya kan Depok itu ada di peringkat ke-14 dari target 10 besar. Artinya belum mencapai target, Yes. gitu, ya kan? Ya, dengan cabur-cabur unggulan yang tadi disebutin, ada para layang, ada di bela diri, itu yang memang jadi unggulan Depok. Bahkan beberapa atletnya sampai akhirnya naik ke PON dan mewakili Indonesia atau juara ya. Ya. Bisa dimaksimalin ya dari situ ya. Nah, gue Padahal tahun kemarin itu atlet yang diturunkan nggak sebanyak tahun ini. yes. Ya, tahun kemarin itu sekitar 500 atlet lah gitu. Oh, berartinya di tahun ini ada peningkatan 200-an untuk Ya, maju di 200-an. karena mungkin karena tuan rumah kali ya. Maksudnya Iya. emang maksudnya lebih out lagi dari tahun sebelumnya Nah, gitu. ditambah tadi yang dibilang Bang Jun ada cabur-cabur baru yang akhirnya menjadi unggulan gitu. Nah, itu mungkin tuh ya. Ya. Itu ya 2 penambahan atlet itu ya. Tapi Ya. dari informasi yang gue dapat juga, maksudnya Kota Depok juga udah optimis lah dengan adanya dia menjadi tuan rumah, optimis dari 10 besar yang tadi jadi target minimal ya target itu bisa tercapai. Ya kan namanya 10 besar ya di 10 kan berarti kan masih masuk kan. Masuk, apalagi tuan rumah kan ya dapat jalur khusus kali free bawah, free pass Memel loh. Iya kan tuan rumah. Golden Tika ya. Jalur Ya, prestasi, Golden jalur Ticket. prestasi. Memang yang harus diwaspadai juga Kota Bogor juga ngeri juga ini. Kota Bogor gue dapat informasi anggarannya itu final kayaknya juga sih di tuan 55 rumah. miliar. Jadi dia mensiasatinya kenapa bisa tembus 55 miliar? Karena di 2025 mereka itu udah mengajukan 30 miliar dan di 2026 mereka mengajukan lagi 25. Artinya kalau di total udah 55 miliar. Makanya Siasat mereka yang udah siap banget nih Iya, untuk siasat yang bertarung. baik emang dia nih. Apalagi dia tuan rumah kan. Apalagi dia tuan rumah. Makanya memang ada beberapa venue juga sama kayak Depok yang mereka sudah siapkan betul apa perhelatan Porprov ini kayak Gor Pajajaran mereka udah siapin yang bakal jadi nanti cabur anggar di situ. Terus panjat tebing di situ, silat taekwondo juga di situ, terus ada tenis indoor Yasmin. Ya untuk tenis kalau itu emang khusus Sungai Cisadane untuk arung jeram. Nah, itulah dia. Dan ada kayaknya gantolenya dia make Puncak Ya. Gunung Mas dia pakai di sana kurang lebih itu. Makanya emang Bogor juga bahaya emang kalau kan kita bisa melihat ya pembinaan atlet-atlet di Jawa Barat itu kan sebenarnya daerah-daerah yang menonjol kalau menurut gue itu kelihatan ya selain Bogor, Bekasi, Bandung juga itu kan patut diwaspadai sama Kota Depok sendiri. Rata-rata gue ngeliatnya kabupaten tuh. Kabupaten? Iya. Bukan kota loh. Dia kabupaten. Atlet kemarin kuat tuh dari kabupaten. Bakat-bakat alam. Bakat alam. Iya kan, Iya. bakat-bakat alam Iya yang loh keluar. kan. Masih banyak ya tempat-tempat olahraganya ya. Kalau perkotaan kan ya kita harus kumpul dulu, sewa dulu Iya. modelannya begitu ya. Izin dulu kalau dia Fasilitas kan terbatas. Iya, kalau dia kan masih banyak banget lokasi. Lahan kosong. Iya, lahan kosong buat lapangan bola lah, yang voli lah, yang bulu tangkis lah gitu ya. Apalagi kan kayak di desa-desa mungkin ada kayak semacam lapangan bulu tangkis milik warga gitu loh. Mungkin ada yang tokoh masyarakat dihibahin buat warga pada main gitu. Nah, itu memang yang menggali dan menjaga potensi-potensi itu yang besar. Memang anak-anak daerah itu luar biasa emang. Kalau emang difasilitasin ya. Nah, dari informasi yang gue dapat juga setiap tuan rumah itu ternyata dapat kucuran dana juga dari provinsi. Jadi informasi terakhir gue dapat itu setiap tuan rumah itu dapat 5 miliar. Jadi artinya Bekasi Ini di luar APBD kota masing-masing ya. yes, dapat tambahannya untuk Suntikan dana. partisipasi atau apalah itu ya kita nggak tahu 5 miliar itu untuk pelaksanaan dari Pemprov Jabar. Sementara Kota Depok untuk menggairahkan kotanya sendiri dan warganya
Disporiata itu udah membuat maskot namanya Tocha Tochi. Oh iya, kan? iya, Tocha Iya. Tochi. Apa kepanjangannya? Topeng Cisalak. Topeng Cisalak, topeng Ciawi. Ya, Ya, bukan? enggak, topeng Cisalak aja. Topeng Cisalak. Topeng Cisalak aja, tapi itu Ada Ciawinya. Tocha Tochi. Itu dia ngambil dari sejarah topeng Cisalak itu. Topeng Cisalak ya, yang Udah memang ditetapin. Udah, apa jadi 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 maskot. ya dia itu budaya budaya Kota Depok. warisan tak benda. Ya betul itu. WBTB. Ya, itu dia memang harus ya ini juga pemerintah Depok juga memang harus makanya kan kemarin sempat kan di Sporiata dipanggil atau enggak duduk bareng Komisi D tuh sama DPRD. Yes, benar. Buat momen ini kita harus kita manfaatkan untuk mengenalkan Depok ke daerah-daerah lain karena ini momen yang tepat menurut teman-teman di DPRD. Kayak misalnya ya UMKM-nya Ya. gitu ya, kerajinan tangannya itu yang memang harus mungkin menurut gue itu harus dikonsep secara baik, dilihat gitu Ya. apa namanya stand-standnya, alur jalannya Ya. supaya di situ bisa melihat oh ini ternyata punya Depok. Oh ini di Depok ada. Oh ini menarik juga di Depok. Jadi Depok nggak dikenal yang Ya jadi tuan rumah yang baik lah. yang baik gitu. Jadi momen ini penting banget buat dimanfaatin dan buat kita persiapin secara maksimal. Terakhir juga gue dapat informasi juga penyelenggara sudah koordinasi dengan PHRI. Jadinya artinya keterisian hotel dijamin lah kalau untuk pendatang dari Bekasi, dari Bogor yang mau nginep di Kota Depok gitu. Jadi artinya memang Kota Depok udah mempersiapkan semua ini. Tinggal gimana nih atletnya ya kan kita jadi pembuktian lah gitu. Ya kalau gue ngeliat sih sebenarnya gini, gue ngelihatnya berkaca dari perhelatan sebelumnya, atlet ini artinya memang harus selain kemampuan dan skill tadi, Yes. mentalnya harus kuat karena di Porprov sebelumnya itu ya kan mereka itu sebenarnya prestasinya cukup bagus di tahap BK-nya gitu, itu cukup bagus. Tapi sayangnya ketika ketika perhelatan Porprov-nya ya kan nggak dapat hasil yang maksimal karena faktor juga di samping itu karena mereka berhadapan sama tuan rumah yang lebih diunggulkan lah gitu artinya dari mental ya kan. Nah sekarang artinya dengan Depok jadi tuan rumah harusnya itu mental dia lebih kuat. percaya diri ya. Ditambahin tadi tunjangan prestasi buat mereka yang nanti dapat medali itu harusnya juga ini bisa jadi pemicu karena kalau kita lihat dari yang tadi Bang Jun bilang nanti buat individu maupun beregu gitu itu dapat anggaran 75 juta itu juga meningkat dari Porprov sebelumnya. Sebelumnya berapa? 60 juta per orang. 15 juta ya. Untuk medali emas dan di sebelumnya pun meningkat juga gitu. Artinya di perhelatan di 2018 juga itu ada peningkatan gitu. Terus meningkat. Artinya dengan tadi yang terus meningkat ditambah dengan Depok tuan rumah, ya kan? Ya dengan kebudayaan kita juga tadi. Ya semoga itu jadi modal juga untuk memperkuat mental atlet-atlet kita untuk bertanding nanti ya. Berarti kalau mental harus sering-sering uji coba gitu ya, maksudnya supaya ngebentuk dia buat Ada beberapa yang secara mandiri ikut turnamenan ada untuk persiapan. Karena setahu gue kayak golop aja nanti di Agustus nih mau ada turnamen Piala Pawali. Itu bisa diturunin. Wali Kota Depok. ya atlet-atletnya emang ya benar. Nah, tapi maksud gue gini, Piala Wali Kota, tapi menurut gua nggak melulu warga Depok juga bisa jadi orang kalau bisa di open Bekasi, Bogor, biar mengukur mengukur kekuatan juga, jangan Depok aja. Jadi kan kalau wilayah lain gimana kan gitu. Kalau kemarin basket itu sampai tanding sama luar negeri loh, Singapura sama Malaysia. Uji cobanya. Uji coba. Oh iya ya. Iya. Hasilnya? Igor ini nih Hasilnya kalah. lawan Malaysia itu menang, lawan Singapura yang kalah. Itu khusus Kota Depok doang. Dan emang gua nggak update sih di Porprovnya itu medali apa yang didapat itu gua nggak update lah gitu. Kali lu mau ikutan basket Ral? Bisa
Lu nggak mau ikut atlet. Kurang tinggi banget. Nyampe ya Enggak kayaknya. masuk. Iya. Kriterianya nggak Nombok, masuk. Iya. Tapi benar itu bentuk keberpihakan dan bentuk dukungan pemerintah kota ya, Pak Wali Kota Pak Supian Suri. Ditambah tuh apa buat yang mendapatkan medali emas. Itu bentuk, makanya gue bilang itu bentuk nyata. Terus persiapan lapangan Mahakam, ada beberapa venue yang udah dirapihin. Terus ada GOR Kota Depok yang semakin kesini semakin menjadi wadah untuk teman-teman atlet yang berpotensi, warga Depok sendiri. Itu kan berarti udah bentuk keberpihakan ya. Nah misalkan 4 tahun ke depan ya mungkin sekarang saat ini sedang dalam persiapan pengenjotan ya untuk di 2000 berapa berarti 264 2030 ya kan gitu Ya sebenarnya Depok tuh bagus sih, menurut gue bagus ya Atlet ya? potensinya. Karena kayak contoh nih ya, Arum Jeram. Jeram. Itu Arum Jeram aja kita sebenarnya punya sungai loh gitu ya kan. Iya. Dan memang Biarpun nggak jeram-jeram banget. Nggak soalnya. jeram iya sih, itu nggak jadi jeram. persoalan. Orang Jadi tenang itu Ciliwung kan. Iya. untuk latihan aja kalau cuman untuk wisata Arum Jeram di Depok bisa dipakai kalau ketinggian airnya lagi mencukupi ya kan. Tapi ya kalau kebutuhan atlet kan tentu berbeda gitu ya kan. Iyalah. Nah dan biasanya itu mereka kalau mau latihan harus ke Sukabumi dulu. Itu kan tentu jadi kendala tersendiri gitu ya kan. Nah ditambah nanti yang di perhelatan nanti ada Sukabumi yang memang tuan rumah, yang dia punya sungai, yang Dia tahu memadai gitu. Ya dia tahu ini ya, tahu wilayah lah gitu ya kan. Celah lah. dia diandalin emang dia Iya. kayak arum jeram terus seru tuh. Ya artinya semangat itu udah ada. Ya kan tinggal ya Tinggal menunggu kerjasamanya aja. Iya benar belum ya belum amin semoga dapat ya. Ya kita kan jadi media official ya rencananya ya. Amin. Apalagi dapat suntikan dana 5 miliar. Kalau kita dipastikan kita udah menjadi media ofisial di Kabupaten Bogor lah gitu. Ya. Nah, tinggal di Kota Depoknya seperti apa. Jadi kan Official juga. harusnya ya Amin, kan. amin. Ya, Ayolah. kalau mau Bogor, Kita sama-sama harus naikin kalau gua gitu loh. Iyalah. Harus kita publikasiin bahwa ya mungkin kerjasama nggak cuma kita bahas tentang raihan, tentang ini. Misalnya kita juga mengemasnya UMKM. Iya, misalnya serba-serbinya. Serba-serbinya. Iya, kayak tadi gue bilang okupansi hotel. Ya, itu bagus pendatang tuh. berapa dengan hasilan ekonomi pas jadi tuan rumah meningkat apa kagak kan gitu. Itu kan bisa jadi tolak ukur kan. kayak di tahun di Porprov sebelumnya itu kan gue sempat wawancara beberapa cabur gitu terkait dengan persiapan BK termasuk pelaksanaan BK-nya itu ternyata kan kita dari Radar Depok juga ngawal kita beritain gitu ya kan dan ternyata itu ngaruh loh buat atlet gitu. Yes. Artinya ada semangat baru buat mereka gitu. Iya, karena kan butuh juga expose, ya kan? Kalau misalnya dia juara atau dia memang dari mana, misalnya sebelumnya dapat emas terus sekarang lagi nggak dapat emas atau dapat emas lagi kan kita nggak tahu tuh. Maksudnya hal-hal yang kayak gini perlu orang-orang banyak tahu. Apalagi Kota Depok sebagai tuan rumah, Bogor juga sebagai tuan rumah, hanya Bekasi aja kita kejauhan ya mungkin butuh media yang memang harus menjadi rujukan, ya kan? Iya. Oh, kalau mau lihat berita olahraga di Porprov ada di Radar Depok kan gitu misalnya gitu. Lugas banget ya. Ya, media sosialnya jalan. Oh iya. Ada. TikToknya jalan. Oke jalan. Kamu Facebooknya kita ada. podcastin apa? Facebooknya ada. Facebook dan itu aja. Oke. Ada penambahan lagi gak? Dari gue Sejauh ini cukup. Yang penting ya atletnya tetap semangat. Ya karena masih jauh ya. Sekarang di Juli, masih November, masih ada beberapa bulan lagi. Benar-benar harus 3 bulan 4 bulan ini harus benar-benar fokus pada target yang memang harus Ya 10 besar itu. 10 besar itu. Harus dapat 10 besar. Pasti dapat. pasti. Ya kalau dari Pemkot Depok sendiri udah optimis. Tadi gua ada teleponan sama kadisnya, optimis kok Bang, dia bilang gitu. Yalah harus 10 besar. Oke. Oke, tutup. Oke. Cukup. Oke, terima kasih itu bahasan tentang Porprov.
Tapi jangan lupa habis ditonton, di like, di Like. komen, di subscribe dan di share. Salam Boleh di olahraga. komen. Oke, salam olahraga. Semangat Depok. Yo.